Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها عدل ولا
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bisa bersilaturahim dan bertemu lewat kegiatan atau acara rutinitas kita, kajian tafsir. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas beberapa firman Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Baqarah dari ayat 119 sampai dengan 123. Di ayat yang ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai penggembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka jahim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ayat ini bahwa Rasulullah SAW tidak akan dimintai tanggung jawab terhadap orang-orang kafir karena kekafiran mereka. Disebabkan karena Rasulullah SAW telah menjalankan misi yang diamanahkan oleh Allah kepada beliau, yaitu memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada seluruh manusia. Muqatil berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Lau anzalallahu ba'sahu bil yahud la amanu. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencananya kepada orang-orang Yahudi, maka pasti pada saat itu mereka beriman. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita baca, pengikut Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka durhaka, mereka diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beriman mengikuti ajakan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi selang beberapa waktu kemudian dan tidak terlalu lama, mereka kemudian pun juga kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi
apa yang ditugaskan Allah kepada Rasulullah SAW sudah tertunaikan. Rasulullah telah menjalankan dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesungguhan. Persoalan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kufur terhadap ajaran-ajaran, ajakan-ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebabkan karena dari diri mereka sendiri tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Rasulullah telah menjalankan amanah dari Allah, maka sesungguhnya selesai tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di ayat yang ke-120 Allah Subhanahu wa taala menambah wawasan kita dengan firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani itu sampai engkau mengikuti millah mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan seandainya, jika sekiranya engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, sesudah datang kepadamu pengetahuan, malaka minallahi min wali wala nasir, maka engkau tidak akan mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah, dan tidak pula engkau akan mendapatkan pertolongannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan beberapa pengetahuan pada kita semua, dan ini hendaknya menjadi hal yang serius kita yakini. Yang pertama, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti pula bahwa mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka ridho? Hatta tattabi'a millatahum. Kalau diikuti millah mereka, maka tentu mereka akan menjadi senang. Diikuti millah mereka, mereka akan menjadi ridho. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, walan tarda ankal yahudu walan nasara, itu bermakna bahwa laisa gharduhum ya Muhammad bima yaqtarihuna minal ayati ayyuminu. Bukan menjadi tujuan mereka wahai Muhammad bahwa apa yang mereka usulkan dari ayat-ayat itu bahwa mereka itu akan beriman. Tetapi bahwasanya keridhaan mereka itu adalah tarku ma anta alaihi minal Islam wattiba'uhum. Bahwa engkau meninggalkan syariat-syariat Islam dan mengikuti keinginan mereka. Meninggalkan syariat Islam dan mengikuti keinginan mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi ini apa yang dimaksud dengan millah, apa yang dimaksud dengan syariah, dan apa yang dimaksud dengan din. Al-millah, yang namanya millah itu adalah ismun lima syara'ahu Allahu li'ibadihi fi kutubihi wa ala al-sinati rusulih. Yang dimaksud millah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan para rasul-rasul mereka. Inilah millah. Kemudian yang dimaksud dengan syariah dan millah itu sama. Fakanatil millatu wasyari'atu sawa. Millah dan syariat itu sama. Sehingga dalam pengertian yang lain dijelaskan bahwa fa innal millata wasyari'ata ma da'allahu ibadahu ila fi'lihi. Sesungguhnya millah dan syariat itu adalah apa yang Allah ajakkan kepada hamba-hambanya untuk dilakukan. Ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh hamba-hambanya, inilah millah dan syariah. Sedangkan din, yang dimaksud dengan din adalah ma fa'alahul ibadu an amrihi, apa yang dilakukan oleh sang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan tipis antara millah dengan din. Millah dan syariah adalah ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, sedangkan din adalah perlakuan hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad, tidak akan pernah ridho kepada kalian hai pengikut-pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka, sampai kalian mengikuti apa-apa yang mereka lakukan terhadap agama mereka. Adapun perbedaan antara millatahum dengan firman Allah yang lain, yaitu millata Ibrahim. Tentunya millata Ibrahim ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa millata Ibrahim hanifa. Millah Ibrahim itu lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan syirkum billah. Inilah millah Ibrahim alaihissalam. Sementara millatahum, millahnya orang Yahudi dan orang Nasrani, adalah mereka telah merubah-rubah apa yang Allah perintahkan di dalam agama mereka. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat Allah, perintah-perintah Allah dari yang sesungguhnya. Ada tahrif wa tazwir, ada pemalsuan-pemalsuan dan perubahan-perubahan yang mereka lakukan terhadap millah mereka. Artinya jamaah sekalian, bahwa mereka nanti ridho terhadap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pengikut Rasulullah itu mengikuti kebiasaan mereka merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala, merubah-rubah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata tattabi'a millatahum, mengikuti millah mereka, ini tentu menjadi pengertian bagi kita semua bahwa
target mereka adalah agar pengikut Rasulullah SAW itu mengikuti tata cara beragama mereka. Bukan target utamanya berpindah agama, tidak. Bukan masuk ke agama mereka, tidak. Jadi kalau sekiranya orang-orang Islam yang notabene mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, cara beragamanya orang Islam itu sama dengan cara mereka, merubah-rubah, memisahkan antara urusan agama dengan urusan duniawi, maka sebenarnya itulah keinginan mereka. Tidak harus murtad dari agama Islam kemudian berpindah ke agama mereka, lantas mereka menjadi ridho. Tidak. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain memerintahkan kepada setiap muslim itu untuk berislam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian, masuklah kalian ke dalam Islam, amalkan syariat Islam secara kafah, secara sempurna. Kemudian Allah melanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu sesungguhnya musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya mengimani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beberapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diikuti, maka Allah menyatakan kepada mereka, syaitan itu, wa kana minal kafirin. Mereka termasuk kelompok orang-orang kafir. Iblis yang merupakan nenek moyang dari syaitan itu. Hanya dua kesalahan beliau, tetapi tentu dua kesalahan ini adalah hal yang fatal. Dan itu yang menyebabkan dia termasuk ar-rajim, orang yang dikutuk, makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, laknatullah, dalam riwayat yang sahih, beliau selama 80.000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat itu menuruti perintah Allah, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia tidak mau dan dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Karenanya dia tak layak untuk sujud kepada Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kata iblis, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Maka fakana minal kafirin. Iblis termasuk makhluk yang kufur. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak ada pilihan lain yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman adalah tunduk dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita mempunyai keterbatasan dalam merealisasikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada satu sisi inilah kemampuan kita pada saat itu. Dan tentu kita harus berjuang, perjuangan kita diperkuat dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari-hari esok kita Allah memberi kita kekuatan, taufik dan inayahnya sehingga ibadah kita kepada Allah jauh lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Jangan sekali-kali
memisahkan urusan agama dengan urusan duniawi. Karena sesungguhnya agama ini mengatur segala aktivitas duniawi kita. Bukankah kebanyakan dari kita selalu mengucapkan di dalam doa iftitahnya ketika selesai dia takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh pengorbananku dan ibadahku yang lain, wa mahyaya, hidupku ini, hidup bukan hanya sebatas bernafas, tetapi seluruh aktivitas yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita hidup. Wa mamati, matiku, artinya akhir dari kehidupan kita, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu. Tak ada syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tak ada yang kita cari melainkan hanya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Ya. Karena Allah itu adalah al-haq. Allah maha benar. Allah yang menciptakan manusia. Allah pula yang mengetahui seluruh keinginan manusia. Allah memberikan pedoman hidup supaya apa yang diinginkan oleh manusia itu mereka bisa dapatkan. Nah, pedoman hidup inilah hudan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya petunjuk yang sesungguhnya adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm innaka ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, sesudah datang kepadamu berupa pengetahuan, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan juga tidak akan mendapatkan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Kata minal ilm, su'ila Ahmad bin Hanbal amma yaqul. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang perkataan bagaimana pendapatnya dengan Al-Quran makhluk. Jadi beliau Ahmad bin Hanbal pernah ditanya bagaimana pendapatnya, pendapat sang imam tentang pernyataan Al-Quran itu makhluk. Faqala, lantas beliau Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kafir. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Faqila, kemudian beliau ditanya lagi, bima kafartahu. Mengapa engkau mengkafirkannya? Dengan apa? Apa dasarnya engkau mengkafirkannya? Faqala, lantas beliau berkata, biayatim min kitabillah, dengan berbagai ayat-ayat yang terdapat dalam kitabullah ta'ala. Di antaranya, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm innaka ma laka minallahi min wali wala nasir. Dalam ayat yang lain, innaka idzan laminadh dhalimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya secara umum
Rasulullah SAW memberikan peringatan yang keras kepada kita orang-orang yang beriman. Beliau menyatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang berpola tingkah laku meniru-niru, mengikuti kebiasaan tingkah laku suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum yang dia tiru-tiru tadi itu. Muslim. Syariat Islam jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan seorang muslim mengabaikan syariat Islam, kemudian ikut-ikutan meniru-niru terhadap perlakuan yang dilakukan oleh agama yang lain, disebabkan karena berkaitan dengan persoalan syariat dan keyakinan mereka. Sangat berbahaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, di ayat yang ke-121, Allah nyatakan, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka membaca Alkitab itu dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang mengimani Alkitab itu. Wa may yakfur bih, dan siapa yang mengingkari Alkitab itu, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih? Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab dan mereka membaca Alkitab itu dengan sebenar-benar bacaan, maka Qatadah rahimahullah beliau mengatakan yang dimaksudkan adalah hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabu ala hadza ta'wil al-Qur'an. Dan yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, maka merekalah orang-orang yang benar-benar mengimani Al-Quran itu. Selanjutnya, waqala Ibnu Zaid rahimahullah, Ibnu Zaid berkata, hum man aslama min bani Israel. Yang dimaksud dengan alladzina atainahumul kitab adalah mereka orang-orang yang menjadi Islam dari Bani Israel. Wal kitabu ala hadha ta'wil yakni at-Taurat. Dan Alkitab yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah At-Taurat. Maksudnya adalah Bani Israel. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani yang membaca kitab Taurat ataupun Injil dengan sebenar-benar bacaan, maka mereka pasti akan memeluk agama Islam. Karena tentu tak ada pertentangan antara kitab Taurat atau Injil dengan Al-Quran. Mengapa? Karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kenal dengan kitab samawi, kitab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin bertentangan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Sekali lagi, tidak mungkin. Kalau sekiranya mereka benar-benar membaca kitab-kitab mereka dengan bacaan yang sebenar-benarnya, pasti mereka akan menyadari kebenaran Al-Quran, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan mereka akan mengikuti Rasulullah SAW.
Di ayat yang ke-122, Allah menghimbau kepada Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah oleh kalian akan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan nikmat yang Allah telah berikan kepada Bani Israel, itu sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan kita yang terdahulu. Mengapa ini sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar Bani Israel itu tak punya alasan bahwa mereka lupa. Tak punya alasan bahwa mereka lupa. Karena peringatan-peringatan ini sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum 'alal a'lamin. Dan aku telah memberi kepada kalian keutamaan atas kebanyakan manusia di alam ini. Di ayat yang ke-123 Allah nyatakan, wattaqu yauma la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Takutlah kalian akan datangnya suatu hari di mana pada hari itu tidak akan memberi manfaat satu jiwa terhadap jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha 'adl. Pada hari itu pula tidak diterima yang menurut manusia adalah keadilan. Tidak. Karena keadilan pada hari itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'uha syafa'ah. Pada hari itu pula tidak bermanfaat syafaat seseorang. Walahum yunsarun. Dan mereka tidak akan mungkin ditolong. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang Allah ingatkan dalam ayat lain. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, tentu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat buruk, tentu pula dampaknya akan kembali pada diri mereka sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak mungkin dipikulkan kepada orang lain. Masing-masing ada porsi pertanggungjawabannya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, di depan pengadilan Allah, seorang ayah tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak tidak bisa memberi manfaat kepada ayahnya. Persoalan yang sering diperselisihkan oleh manusia dan seringkali persoalan itu dimasukkan sebagai suatu perkara di pengadilan. Orang kadang-kadang merasa bahwa keputusan pengadilan itu tidak adil. Maka di mata Allah, di sisi Allah, pada saat itu, bahwa apa yang menurut manusia di dunia ini tidak adil, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha adil. Allah yang maha adil. Kemudian syafaat dari seseorang terhadap orang lain juga tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yunsarun. Mereka yang melakukan kezaliman dan kedurhakaan tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini tentu menjadi nasihat berharga bagi kita semua untuk senantiasa kita bersungguh-sungguh menata diri, setelah itu menata keluarga kita. Itu yang Allah ingatkan di dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan diri kalian. Setelah itu, jaga, pelihara dan selamatkan keluarga kalian dari segala hal yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Ulama mengingatkan
Wiqayatun nafsi muqaddamatun 'alal ghair. Upaya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu hendaknya lebih diutamakan, didahulukan. Baru setelah itu kita mengambil langkah yang kedua, menyelamatkan orang lain. Artinya, nanti kita bisa menyelamatkan orang lain kalau kita terlebih dahulu selamat. Kalau kita sendiri tidak bisa selamat, maka mustahil kita bisa menyelamatkan orang lain. Jamaah yang nanti Allah, mari, mumpung Allah masih membentangkan waktu pada kita semua, maka mari kita gunakan peluang-peluang yang Allah berikan ini untuk senantiasa memperbaiki diri kita masing-masing. Mari kita berjuang untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu caranya adalah dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling baik ketaatannya di antara kita, itulah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling bertakwa, tentu dialah yang paling berhak mendapatkan kemuliaan yang berlebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Jangan sekali-kali memandang remeh, memandang ringan, mengabaikan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat memuji orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil. Sebaliknya, jangan pula memandang remeh keburukan-keburukan atau kejahatan yang rutin dilakukan meskipun itu kecil. Karena sesungguhnya keburukan dan kejahatan yang rutin dilakukan meskipun kecil pasti sangat berbahaya bagi seseorang. Ya. Rasulullah mengingatkan dengan kita, beliau menyatakan, khairul a'mali ad-duwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang rutin meskipun nilainya kecil. Di lain hal, Rasulullah juga mengingatkan, iyyakum wa muhaqqiratudz dzunubi. Jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh, kalian anggap enteng. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya dosa kecil itu kalau sering dilakukan, maka dia akan berubah menjadi dosa besar dan membinasakan si pelakunya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari. Hendaknya kita takut. Jangan sampai di hari akhirat nanti kita bukan termasuk orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang sahih. Dan ini hendaknya membuat takut seluruh orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki setiap hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Artinya setiap manusia yang dihisab, maka dia akan menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia akan ditanya tentang an umrihi, tentang umurnya. Fima afnah. Kemana umurnya ini dihabiskan? Apa yang dia gunakan sampai dia meninggal? Apa aktivitasnya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi fima amil. Dia akan ditanya tentang ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Sejauh mana dia mengamalkan ilmu-ilmu itu. Sesederhana apapun juga ilmu seseorang, tetap diminta pertanggungjawabannya. Tentu, semakin banyak ilmu seseorang,
semakin panjang pertanyaannya. Yang ketiga, wa an malihi. Dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Dari mana dia dapat hartanya itu dan kemana dia gunakan hartanya. Berkaitan dengan harta, ada dua pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia dapat dan kemana dia gunakan. Karenanya, semakin kaya seseorang, kaya harta, tentu pertanyaannya semakin panjang. Dari mana dia dapat kekayaan-kekayaan yang dia punyai dan apa saja yang dia lakukan dengan kekayaan-kekayaan itu. Harta yang Allah titipkan kepadanya digunakan untuk apa saja. Berbahagialah mereka yang senantiasa menggunakan amanah-amanah dari Allah itu untuk meraih keridhaan Sang Pemberi amanah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang mempunyai kelebihan harta. Lantas kelebihan hartanya itu dititipkan untuk amal-amal jariah untuk dirinya sendiri. Dia yakin bahwa apa yang dia berikan, sesungguhnya itulah yang dia punyai. Yang nanti dia akan panen dan dia akan dapat pemberiannya itu, dia akan raih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dia pakai, yang dia makan, sesungguhnya besok akan hilang dan keluar. Harta yang banyak diburu dan dikejar orang. Tetapi sesungguhnya kalau dia benar-benar menyadari, tentu dia akan berpikir berlipat ganda. Saya tercengang terhadap ada orang yang berani-beraninya melampiaskan nafsunya untuk mendapatkan harta. Dia melupakan atau mungkin mengabaikan bahwasanya pertanggungjawaban di sisi Allah amatlah sangat berat. Karenanya banyak di antara orang-orang alim, sahabat Rasulullah SAW, ulama-ulama kita, mereka yang berharta itu senantiasa zuhud. Artinya penampilannya di dunia ini seolah-olah bahwa dia yang menggenggam dunia, bukan dia yang digenggam oleh dunia. Dia yang mengatur dunia, bukan dia yang diatur oleh dunia. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau mencari kemaslahatan dan kebaikan hari akhirat, daral akhirah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi Allah nyatakan, boleh, jangan kamu lupakan kebutuhanmu di dunia. Wa ahsin. Berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghi fil ardi fas. Jangan kau merusak di muka bumi. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang gemar melakukan pengerusakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kekuatan, masih membarakan semangat kita dalam merealisasikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semoga Allah masih memberi kita ini peluang untuk senantiasa mampu kita menata hari esok yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.